Rasulullah beludah sama kita beludah. Rasulullah keringetan sama po, sama nama manusia sama, men keringet beda sama Nabi. Nabi keringetnya bau minyak misik bang, minyak kasturi po. Mana buktinya? Siti Aisyah tuh kalau pulang dari mana-mana Rasulullah langsung dilapin tuh bau keringetnya, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti begitu melaki. Laki pulang dari laut, apalagi habis macul, ya tarik aja sini bang, minyak misik bang, lu rasain bau perengus po. Nabi beda keringetnya Rasulullah. Rasulullah bang luar biasa, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita nyarang bau. Nih Rasulullah makanya dijadikan uswah, dijadikan contoh. Buat siapa? Buat kita. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca. Mana tadi tim hadroh udah baca rawi, itu kan sejarah. Makanya jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh itu artinya apa? Menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca Thala'al badru alaina, Masya Allah, hadir Rasulullah. Hadroh ditabu, yang megang bas kencang buat ya tabu, ciputati ledug, ciputati ledug, ciputati ledug, ciputati ledug. Wah, wajan macam-macam po anak hadroh. Wah, makanya po punya anak perawan didemenin anak hadroh, kasih. Pokoknya anak empok aman, udah dijagain sama dia. Loh, ada yang macam-macam nyolek, ditabuk langsung mana kadrol, tes. Gua tabukan ya po kenceng. Mulai salaman mana kadrol dia pada kapalan. Nih, hebat. Itu udah dibaca di rawi. Kita baca, kita dari masih kecil udah belum baca rawi mulu po. Sering kita baca, sampai apal tuh rawi, kulit-kulitnya apal. Mana buktinya? Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji mengutip di rawi beliau tuh, di karangan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Ada kan di rawi? Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu, Nabi orangnya maluan bener. Mana buktinya? Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak bang, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis po, tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu udah pada putus semua, udah tua, udah nenek, udah ada pikirannya. Naik motor Mio pinggir BKT, wah ilah lo pakai celana wahai, lo kebo, wah lo kirain kenal pot racing, gak ketanya kulit, najong bener dah. Nih, makanya perempuan cewek ibu disuruhnya pakai jilbab. Jilbab itu beda sama kudungan. Itu yang dipakai di Palampo namanya kudungan po. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya cakep, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Amal buset. Nenek ngomong nggak apa-apa teh amal. Waduh, empok suka ngamal begitu ya? Ada aja nenek ngamal katanya. Ya Allah, nih Nabi orangnya pemalu. Syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong Nabi mah po. Pangkat lebih tinggi dari kenabian. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih tinggi dari 313 rasul. Rasulullah bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Bahkan beliau Rasul, dosa yang lalu yang akan dihapus semuanya oleh Allah, dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah itu po, tuh udah diampuni dosanya, ibadahnya nggak pernah berhenti. Nabi pangkatnya tinggi, enggak sombong. Model kayak kita kan lain, pangkat baru tibang jadi bini RT udah tengik banget lagu. Ada berarti. Wow,
Bukan RT sini po, bukan, sono di Perancis. Tuh. Kita baru kaya di kita aja udah sombong, benar bang? Mentang kaya, jalan udah ada duluan. Mentang kaya, jalan nggak nginjek tanah. Itu kuntilanak kali. Nabi pangkatan gak sombong, gak pernah marahan. Rasulullah po, masya Allah, Nabi luar biasa. Perjuangan dakwanya Rasulullah, dihujat, dibully, diteror, mau dibunuh, masya Allah. Tapi Rasulullah hadapi dengan apa? Dengan kemuliaan akhlaknya. Pernah satu hari Rasulullah lagi jalan-jalan bu dengan Siti Aisyah. Beliau jalan berdua, lagi weekend. Jalan berdua, ada orang kafir beri salam. Orang kafir beri salam beda cing. Kalau kita kan ngasih salamnya assalamu alaika, dia lain orang kafir. Asyammu alaika. Syamun artinya racun bang. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus po, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah po, bininya marah buat dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Asyammu alaika wa laknatullahi wa adzabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Nah dikasih satu mulangin tiga. Banyakan dia. Nabi nggak marah pegang tangan Siti Aisyah. Mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah, kalau kita dikata begitu balikin aja wa alaika. Asyammu alaika ya Muhammad wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Tuh artinya nggak marah Nabi mah. Nggak marah. Tahu sendiri Rasulullah mau ke masjid bang, mau jalan ke masjid diludahin bang dari samping masjid, dari atas diludahin dari atas, niat atas, ya Allah ada yang ludahin, senyum Rasulullah. Lewat 2 hari lagi diludahin lagi, senyum lagi. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Nggak pernah marah. Keempat harinya lewat kagak ada yang ludahin. Iya, tengok dia po di pinggiran masjid, nyari di gang, mana orang ini. Nanya sahabat Rasul, nyari siapa sih, lagi tengok. Saya biasa lewat sini udah ada langganan. Kok sekarang kagak ada ya? Lah langganan apaan ya Rasul? Udah diludahin. Kok sekarang kagak ada yang ludahin? Oh si Fulan ya Rasul orangnya itu. Kemana? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Rasulullah buru-buru bang, ngambil makanan ke rumah, nengokin yang sakit. Padahal yang ludahin dia. Sampai depan rumah yang sakit tuh lagi di kakuru po, yang sakit di atas balai. Yang ngerintih aja dia. Yang ngerintih aja, habis vaksin kali. Nah kalau kagak asian Sinovac ngeged. Lah Nabi masuk, assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad ini. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget dikata langganan po. Masuk Rasulullah, itu yang sakit bangun, duduk, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa kata beliau? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk. Kamu lebih duluan jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah po, model kita begitu, urusan lain lagi. Kita sekali diludahin aja, wa ilaha illallah, langsung kita serampang. Nabi masya Allah luar biasa kemuliaan akhlaknya. Lagi ceramah di Taif, kita tahu sendiri ceritanya. Lagi ceramah bu, lagi dakwah, dilemparin kotoran ontak, dibagelin pakai batu, ditakol, disambit, bukan disambut. Berdarah jidat Nabi yang mulia, jidatnya berdarah, giginya sampai rontok. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril. Jibril datang bang sama Nabi, ngasih tawaran malaikat Jibril. Tawarannya nggak tanggung-tanggung. Apa kata Jibril? Rasulullah Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibagelin, gua tibanin nih? Jangan Jibril. Emang apa sih Mad? Ini kalau bahasa kita.
Jangan Jibril, jangan, sabar ya. Saya ini dakwah jangka panjang. Ini orang tuanya saya ceramain. Nggak apa-apa dia kalau masih kafir. Ntar saya tungguin anaknya. Siapa tahu anak ntar juga beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana Bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Lo fotokopi bagaimana aslinya? Udah gue tibanin aja. Jangan Jibril, jangan. Kalau emang anak enggak beriman, ntar saya tungguin cucunya dah. Siapa tahu beriman. Apa kata Jibril? Batan sabar mad lo. Gue sudah kagak sabar, gue sewat banget. Udah gue tibanin. Jangan. Terus mau kamu apa sih sebenarnya? Saya mau doain aja Jibril. Yang nakolin didoain sama Nabi. Apa doa Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya. Kenapa? Karena dia enggak tahu. Nabi doain begitu. Kalau model saya digituin bang, wah, lain lagi urusan. Umpama bang, umpama Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah nih, umpama Tile lagi ceramah, ditakolin, wah, timpukin pakai batu, berdarah jidat saya. Datang Jibril nawarin, Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut? Gua tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin semuanya. Saya kata gitu. Beda urusan. Beda urusan po. Nih Nabi kemuliaan akhlaknya luar biasa. Apalagi kita baca di Rawi, baca lagi terusannya tuh. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi po demen banget sama orang susah. Nabi demen sama orang miskin. Cinta banget, sayang banget sama orang miskin. Sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin saya di akhirat bersama orang miskin. Nabi itu doanya. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mpok baca doa begitu? Agak pakai doa begitu emang udah turunan miskin kita mah. Udah lengket banget miskin sama kita po. Ngkong miskin, bapak miskin, jatuh di anak ya keblangsak pisan. Ya Allah, Nabi doanya sampai begitu. Sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000 dibaca. Makanannya enak-enak. Aki-aki yang lentuk mungkin. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar kelar ya. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin. Nih sekarang luar biasa Pak Bu, gara-gara pandemi 2 tahun kita gara-gara Covid, tingkat kemiskinan makin tinggi luar biasa. Banyak orang susah. Bener Pak, dagang pada diusir-usirin, kagak boleh pinggir jalan gara-gara Covid. Yang kerja pada di PHK semuanya, rakyat pada susah semua. Yang ngarepin bansos kita, mana bansos dia kasih di kita sedikit, yuk dia embuat sama dia. Kita doang disuruh 3M. Jangan lupa ya 3M ya masyarakat, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret, kita disuruh 3M, dia 17M korupsinya. Sial dangkalan banget, habis duit bansos diembat sama dia semua. Sial dangkalan tuh dia. Bener Pak, rakyat lagi susah diembat semua. Ayat mau paling setuju, paling nurut. Bener Pak, kita mah pakai masker Bu, pakai masker kita semua. Nggak pakai masker dirazia, bayar 2,5 denda. Nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi di jalanan, nyapuin jalanan, masukin kurung batang kita. Bener Bu? Iya, udah terus paling nurut udah. Jangan masker pakai 1 ya, maskernya 2, double. Buah, masker double. Habis makan jengkol lupa kita sikat gigi, pakai masker Bu, ngapo kita di situ. Lah iya kan ada aturannya pakai masker Mak. Nggak semuanya harus pakai masker terus. Kapan kita harus pakai masker? Ada aturannya. Mau ke pasar naik motor pakai masker. Kenapa? Karena di pasar banyak orang yang kagak jelas, disuruh pakai masker. Ini kadang-kadang PA masih di kamar pakai masker aja di kamar. Kan dego. Ada teman saya degoan lagi Bang, begoan lagi, PA itu dia. Lah bawa mobil sendiri nyetir.
kaca aja tutup, AC nyalain sendiri ke masker aja tumpul sampai double. Lo PA lo kata gua, lu pakai masker ada aturannya, nggak selalu harus pakai masker terus. Jaga jarak dengan siapa? Jaga jarak dengan orang yang sakit, bukan dengan orang yang sehat. Orang udah pada sehat semua bang, bapak-bapak, ayo sholat Jumat dari rumah udah mandi, udah pakai wangi-wangian, udah wudhu, udah bersih, udah suci, masuk ke dalam masjid, bener, masuk ke dalam masjid tuh. Kalau orang udah dalam masjid, Rasul bilang, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di masjid. Sholat Jumat berjamaah rame-rame, kenapa mesti disilang-silang itu sembahyang Jumat masjid? Ek. Karena orang udah sehat semua, nggak mesti jaga jarak, rapet nggak apa-apa. Kenapa? Rasul yang nyuruh. Ciri-ciri Rasulullah sholat itu bagaimana? Yasufuna fi sholatihim kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersaf-saf, berbaris-baris, rapet seperti orang yang mau perang. Masih tidak silang-silang, ek. Sembahyang pakai jaga jarak. Giliran selfie pada dempet, kan sial dianggalan itu. Agak nyambung. Ini kita ngeritik begini bukan berarti kita benci pemerintah, kagak, kita sayang. Lu jangan begitu, rakyat lagi susah, jangan umat Islam mulu yang dirugiin. Mall boleh buka, masjid tutup sembahyang Id, bener kan? Emang jelas bang, ada bacaannya, masjid ini tidak melaksanakan sholat Id, ilah dibikin baleho, dipoto dan kirim dah tuh, ya enggak? Udah aman, tenang, emang kagak boleh dibikin media. Kenapa mall mesti buka? Kan harus prokes, waktunya mall kan pakai prokes, jadi boleh. Emang masih kagak bisa pakai prokes? Bener? Masuk mall kita, masuk diperiksa sama satpam, security, ditembak jidat kita pakai suhu, pakai masker, suhunya mantep, aman, masuk boleh. Masjid juga bisa kalau mau diterapkan protokol kesehatan. Sembahyang Id, ayo mengurus DKM, anak masjid, remaja masjid semuanya kumpulin, petugas bagi masuk, tembak pakai suhu, yang enggak pakai masker, masuk ke dalam masjid, sehat, aman. Kenapa mall dibuka, masjid mesti ditutup? Kalau mau ditutup, mall tutup juga. Jangan mengedepankan ekonomi tapi agama Islam diinjek-injek, bener bu? Kita enak banget ini ceramah, kalau lapar emang begini. Wah, apaan aja gue kata gue mah. Orang lapar suruh ceramah. Artinya kita mengkritik begini sayang. Kalau cuma ngeritik itu dianggap musuh, salah. Yang ngeritik dianggap musuh, salah. Kalau semuanya yang ngeritik dianggap musuh, kapan kita mau dewasa? Kapan mau berdemokrasi? Makanya tadi pagi saya ngobrol bu lama sama beliau, Pak Gubernur, Pak Anies. Malam tadi pagi saya ngobrol, subuh di sana ngobrol sama beliau. Apa kata beliau? Jakarta Usatile sudah 90% vaksinasi, alhamdulillah aman semuanya. Buka pengajian, taklim buka semuanya, tablik akbar boleh buka. Kenapa? Karena memang jelas Wisma Atlet udah nggak ada, pasien udah kagak ada semuanya. Ayo pengajian, beliau turun ke masyarakat. Kenapa? Karena memang barometer Jakarta, penanganan COVID yang terbaik se-Indonesia cuma DKI Jakarta di bawah Pak Anies Rashid Baswedan, bener? Iya, makanya wajar kalau Pak Anies dibully, dikatain, bener? Dikatain pembohong apa semua, ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Tuh, makanya besok pilih udah dia. 2024 pilih Bapak Anies Rashid Baswedan jadi presiden. Tinggal nyari wakilnya jadi bu, wakilnya sampai kira-kira Tile. Bener betul lah po. Lah iyalah Tile. Iya kalau Tile jadi wakil kan singkatannya Antil. Anies Tile. Antil-antilan. Bu, ini Nabi demen sama orang susah, nengokin orang susah yang sakit sunnah. Buat tentengan po, nengokin. Yang datang luang rumah sakit, minimal jeruk 2 kilo bawa. Lagi meriang sakit, ditengokin kagak bawa apa-apa. Lagi diimpus pakai ditanya, emang apa yang lu rasain sih Ji? Lu pakai diimpus di sini emang apa yang lu rasain? Apa yang lu rasain sih? Yang sakit nyaut nggak ada yang gua rasa ini. Memang apa? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gua rasain, ada asemnya, ada manisnya. Yang PA juga pakai nanya apa yang lu rasa. Akhirnya yang nengokin dikerjain sama yang sakit nih. Lu nyampe Ji nengokin gua, ya gua lagi pengen buat makan teh burung dara di pepes ini Ji. Teh burung dara di pepes mana enak Ji. Lah emang Mang Haji mau? Iya kali gua lagi ngerasain enak, kayaknya gua lagi kebayang gitu wangi gitu. Ya dan besok Mang saya bawain dah, dicariin bu teh burung dara mau dia.
Yuk pepes, wangi buat dibawa ke rumah sakit. Mang Haji kemarin minta pepes burung dara nih. Mamang Mang Haji dah. Lu rajin banget pakai bawain, nemu aja lu. Iya banyak Mang, sono Mang lu. Di Marunda saya nyari. Oh iya. Sekarang lu jajain dulu dah itu. Lah kok buat saya Mang, kan buat Mang Haji nih. Ya lu jajain dulu dah rasanya bagaimana. Dijajain sama dia Mang PA juga. Lah kok rasanya pahit ini Mang? Ya Allah, lu aja yang sehat pahit. Apalagi gue yang lagi sakit. Ukur lah lu. Ya Allah, Masya Allah nih, Masya Allah Bu, Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Di situ kita baca wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua. Nenek-nenek kalau jalan bareng tuh sama Nabi, bareng sama Nabi jalan tuh. Cuma Nabi jalan belakangan, Nabi jalan depan, nenek depanan jalannya. Tuh, nenek di depan, aki-aki di depan, dia enggak. Tuh, Nabi di belakang. Kenapa di belakang? Ngiringin, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi. Ditolongin, tuh tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Jalan bareng sama aki-aki, aki-aki tinggal. Apa dia kata lelet mata kaki ya, akhirnya kaki di belakang nyemplung di kalenan juga gak tahu. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah luar biasa.